Recording in progress. Di hari pagi ini mudah-mudahan Anda semua masih dalam keadaan semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, itu karena kalian ini kadang jarang ada yang piket, coba periksa dulu lacinya masing-masing. Ada misalkan sampah-sampah di laci itu di bawah meja itu, kalau di bawah keluar ya, harus tutup sampah. Tapi nggak ada ya, teman berarti. Nah, itu seperti biasa menjelang kita masuk ke pembelajaran itu kita berdoa dulu. Silakan bilang seperti kita bahas di doanya. Siap, Bro. Untuk belajar marilah kita berdoa mulai. Bismillah.
selesai ya. Jadi ini Bapak cek dulu kehadirannya 12 IPS 2. Sepertinya ada yang tidak datang ya. 12 IPS 2. Bentar ya. Ardian Supra ada? Agus Salim? Ya Pak. Ahmad Yusuf? Ali Samarani? Alia? Amelia Dwi Putri? Datriati? Diva Putri Susanti? Fikri Jarianto? Gilza? Fitrian Fadila? Dilan Rahmadiansyah? Hasan Habibullah? Ilham Abdullah? Lailatul ketuanya ada? Hasan Ahmadi kan? Muhammad Demas? Muhammad Ibnu? Muhammad Rangga? Muhammad Abdul Latif? Muhammad Utara Jasa? Muhammad Ridwan? Noviani? Noviati Ramadhani? Patrio? Putri Habiana? Reski Diana? Ririn Ramaini? Yunensi Wita? Zaitun Adin? Berarti ini yang tidak hadir Reski apa sih? Radifa Maulana ya? Ada kabarnya, ada surat atau ada suratnya kan? Tidak ya, berarti Radifa Maulana itu apa? Minggu kemarin dia tidak apa? Sudah 3 kali ini dalam semester 2. Jadi mudah-mudahan nanti pembelajaran kita lancar. Untuk itu setelah kita berdoa tadi, kita lanjutkan seperti biasa itu dengan membaca ayat suci Al-Quran. Minggu kemarin itu giliran si Putri, sekarang kalau tidak salah itu giliran Amelia ya. Silakan Amel, kita mengaji dulu sebelum mulai pembelajaran. Tolong dikeraskan suaranya sedikit ya. Surat apa lagi? Bapak ya, jelaskan suaranya supaya dengar yang lain. Yang lain dengarkan, menyimak.
Baiklah, tadi sudah dilantunkan oleh Amelia itu ayat suci Al-Quran dimulai dari surat Al-Baqarah tadi ya, lanjutan dari minggu yang kemarin. Dan juga di pagi ini, Alisa, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Silakan dipimpin ke depan. Yang lainnya berdiri. Baiklah teman-teman, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan dari Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan. Nah, jadi pada pertemuan sekarang ini kita melanjutkan itu materi yang minggu lalu ya. Di minggu yang lalu di hari, kalau nggak salah Bapak, itu di hari Rabu karena kita 2 kali pertemuan. Itu materi kita kan tentang apa? Kalian masih ingat tak? Nah, kalau Maria ya masih ingat, coba salah satu dari kalian meresume atau menyampaikan apa saja yang kita pelajari di minggu yang lalu. Nah, silakan bilang. Perang Vietnam adalah perang saudara yang terjadi di Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan yang diakibatkan oleh perang dingin antara Uni Soviet sama Amerika Serikat. Ya, betul sekali. Jadi minggu yang lalu itu kan kita membahas tentang perang Vietnam ya. Yang mana juga di minggu lalu sudah didiskusikan dan sudah dipresentasikan. Perang Vietnam ini ada kaitannya nanti dengan materi kita minggu ini. Jadi perang Vietnam ini kalau kata Gilang tadi itu bisa dikatakan sebagai perang saudara. Yang terjadi antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Masih ingat enggak apa yang Bapak katakan minggu kemarin? Yang perang saudara ini apakah berbeda dengan perang dingin atau perang yang lainnya? Minggu kemarin kan sudah Bapak jelaskan juga ya, perang saudara ini ya kayak kalian beradik kakak di rumah ya. Kayak si Adria dengan abangnya, kayak si Amelia nanti dengan kakaknya. Ketika dia diam-diaman, ketika dia bertengkar di rumah, itu sudah bisa dikatakan sebagai perang saudara tadi. Saudara. Kalau dia diam-diaman, kalau kalian lihat nanti mama dan papa diam-diaman di rumah tanpa ngomong ya, itu adalah contoh sederhana dari perang dingin. Nah, dia ada bedanya. Kalau ya memang kalau perang Vietnam ini bisa dikatakan sebagai perang saudara karena terjadi antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan dan ada hubungannya dengan perang dingin. Nah, ini yang dikatakan oleh Gilang tadi. Jadi untuk materi kita sekarang ini lanjutannya, masih ada kaitannya nanti dengan yang minggu yang lalu. Itu kita masuk kepada runtuhnya USSR atau Uni Soviet. Jadi Bapak tampilkan di sini ada poin-poin nanti terhalang ya. Jadi materi kita ini pokoknya minggu ini itu tentang runtuhnya USSR atau Uni Soviet. Sebelum kita masuk ke materi tentang Uni Soviet atau Uni
yang ingin Bapak tanyakan ke kalian ini pertanyaan umum saja ya. Boleh siapa saja yang menjawab. Kalian semua di sini familiar nggak dengan nama negara Uni Soviet? Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, sekarang Bapak tanya lagi, kalau memang pernah mendengar nama negara Uni Soviet, kira-kira letak negara Uni Soviet itu di mana? Nah, ada yang bisa menjawab? Silakan, Filza. Keraskan suara aja ya. Ya, betul sekali kalau kata si Firza tadi dia dengar dari berita-berita yang dia dengar di TV ya. Itu Uni Soviet ini dulu ya nama negaranya Uni Soviet, sekarang sudah berganti dengan nama negara Rusia. Yang mana letaknya itu adalah di antara dua benua ya. Uni Soviet ini terletak di benua Asia ada dan sebagian lagi juga nanti ada di benua Eropa, tapi kebanyakan wilayah ya, kalau wilayah secara geografis ini bukan secara politik, ini Uni Soviet ini kebanyakan berada di benua Asia. Jadi Uni Soviet ini bisa dikatakan sebagai negara yang paling luas, mungkin bisa dikatakan sebagai negara terluas di dunia ini ya. Jadi itu nanti inilah yang Uni Soviet. Tapi kalian sudah tahu nanti, seperti yang dikatakan oleh Firza tadi, letak negara Uni Soviet itu di utara ya, di utara Indonesia, pokoknya sebagian di sebagian di Asia, sebagian di mana tadi? Sebagian tadi di Eropa. Nah, pertanyaan Bapak yang kedua. Nah, ini yang kedua ada kaitannya juga nanti dengan pertanyaan yang pertama. Pernah nggak kalian mendengar istilah komunisme? Pernah, berarti familiar ini ya. Berarti kalau sudah pernah mendengar istilah komunisme, berarti komunisme ini apa? Apakah paham? Apakah nanti gaya? Atau apakah itu nama orang? Siapa yang bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain? Silakan Amel. Komunisme perang ini yang terjadi karena perbedaan paham komunisme dan kapitalisme. Berarti komunisme ini adalah paham yang menyebabkan terjadinya perang dingin. Sudah bagus jawaban Amelia ya tentang itu. Tapi yang lebih tepatnya nanti ya komunisme ini adalah sebuah ideologi. Tahu ideologi? Nah, komunisme ini adalah sebuah paham. Berarti yang kita yakini. Yang kita percayai itu yang komunisme yang menyebabkan terjadinya perang dingin tadi. Yang mana nanti dalam komunisme ini yang lebih diutamakan adalah kesetaraan. Yang diutamakannya adalah kesetaraan. Berarti sama, semuanya sama. Indonesia termasuk negara komunisme atau tidak? Tidak. Berarti kalau ideologi kita sebagai warga negara Indonesia, apa ideologi negara kita? Pancasila, demokrasi Pancasila. Salah satu ideologi yang membuat orang-orang luar itu iri dengan negara kita. Orang-orang bule biasanya itu kalau Bapak lihat di YouTube atau di mana itu ya, mereka iri dengan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini ideologinya Pancasila, kita berbeda-beda ya. Ini yang terjadi. Kita dari Sabang sampai Merauke itu sukunya banyak ya. Kita di Minangkabau, ada Batak di Sumatera Utara, ada nanti orang Papua, ada orang Jawa, ada orang Kalimantan. Tapi pernah nggak terjadi perang saudara yang begitu hebat antar suku di Indonesia? Tidak pernah. Tapi kalau kita contohkan ke negara-negara Eropa yang multi etnis, yang banyak suku itu ya, itu negara-negara tersebut hampir tidak ada sekarang ini. Inilah yang patut kita banggakan dari negara kita ya. Walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu. Itu yang harus kita
jaga. Kita harus menjaga toleransi nanti, apakah itu antar suku, apakah itu nanti antar agama. Itulah yang menyebabkan negara kita masih ada sampai sekarang. Nah, yang terakhir mungkin sebelum kita masuk ke materi yang ingin Bapak tanyakan, tadi kalian mengatakan kalau Indonesia berideologi Pancasila. Tapi apakah negara kita pernah terpengaruh oleh ideologi komunis? Nah, coba perhatikan, pernah atau tidak? Pernah. Kalau iya memang pernah, apa buktinya? Siapa yang bisa memberitahukan ke teman-teman yang lain? Pernah nggak? Ya, coba ulang lagi, Putri, betul itu? Apa yang terjadi? Peristiwa gerakan 30 September. Nah, di Indonesia di masa lalu itu pernah terjadi peristiwa gerakan 30 September, yang mana pada waktu itu hubungan Indonesia, ini Indonesia pada Orde Lama. Masih ingat siapa presiden kita yang pertama? Nah, Bapak Soekarno itu memiliki hubungan dekat dengan negara-negara komunisme. Jadi memiliki hubungan dekat dengan negara-negara komunis. Salah satunya apa buktinya? Di Indonesia pernah ada partai komunis. Nah, pernah ada partai komunis. Nah, jadi kalau memang iya itu terjadi, kalau memang iya ideologi itu ada sampai sekarang, nah, apa yang terjadi di negara kita? Kalau ideologi itu masih ada sampai sekarang ya, bagaimana keadaan kita saat ini? Sama seperti Korea Utara. Bagus Putri. Kebanyakan negara-negara komunis di dunia saat ini mereka negara kaya atau negara biasa? Mereka negara yang biasa saja, walaupun secara militer mungkin menakutkan. Contohnya Korea Utara tadi. Nah, mereka ya seperti Korea Utara. Apalagi contohnya ada Laos, ada Kamboja, ada negara yang kita pelajari minggu yang lalu, ada Vietnam, ada Kuba. Nah, ini yang terjadi, dan mungkinnya karena kita di Minangkabau ya. Nah, di Minang mayoritas orang Minang ini, kita beragama Islam. Nah, kalau kalau di komunisme kebanyakan mereka ateis. Nah, Bapak tidak akan melihat kalian yang berhijab ini ke sekolah. Kita tidak akan mengaji lagi waktu mulai pembelajaran. Nah, itulah yang terjadi di negara-negara tersebut. Nah, itulah sedikit penghantar sebelum kita masuk ke materi. Jadi seperti yang kalian lihat ini adalah materi kita hari ini tentang runtuhnya USSR. Berarti USSR ini adalah nama lain dari Uni Soviet ya. Mungkin kalian cuma familiarnya dengan ini. Nah, inilah materi kita hari ini. Nanti dalam materi ini itu diharapkan nanti di sini nanti kalian diharapkan kita dikali 35 ini nanti itu kita bisa mengevaluasi sejarah kontemporer dunia. Itu adalah tentang runtuhnya USSR. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Itu kalian bisa mengevaluasi peristiwa kontemporer tentang USSR dengan rasa ingin tahu, percaya diri, pantang menyerah, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, itulah tujuan materi kita hari ini. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tentang manfaat pembelajarannya itu sama yang dikatakan oleh si Amelia tadi ya. Apa manfaatnya nanti yang bisa kita pelajari dari materi ini? Andaikan memang ya ideologi komunis ini memang ya berkembang saat ini, itulah yang terjadi ya. Nah, ya mungkin saja negara kita sekarang bisa jadi negara miskin. Kalian mungkin ya tidak mungkin ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Nah, bisa jadi nanti kita memang orang yang tidak beragama misalkan. Nah, bisa jadi kita Minangkabau karena semuanya hidup bersama. Ya kita di Minang ini kan kalau tanah kan punya suku ya. Ya kalau kita misalkan ya kita sudah menjadi negara komunis, kita nggak ada itu lagi. Yang punya
hak negara, tidak ada hak kita. Nah, itu mungkin tentang penilaian. Untuk selanjutnya sama seperti minggu yang lalu, itu dalam materi ini nanti itu kalian akan dinilai dalam 3 aspek ya. Yang pertama itu nilai pengetahuan, yang kedua itu nanti nilai keterampilan. Nah, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga nanti itu adalah penilaian sikap. Nah, ini harus jaga itu semua. Itulah mungkin sebagai pengantar. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kalian perhatikan dulu video yang akan saya tayangkan. Semuanya memperhatikan ya. Ini tentang USSR. Coba kita tes suaranya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan bahas salah satu materi sejarah yakni Republiknya Indonesia. Materi mengenai Republiknya Indonesia ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 12 untuk mata pelajaran sejarah pemerintahan. Baik, langsung saja kita bahas mengenai Indonesia secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kali kita bahas adalah mengenai sejarah berdirinya Uni Soviet. Ini berawal adanya revolusi Bolshevik yang menentang pemerintahan Tsar Nicholas II pada tahun 1917. Untuk materi mengenai revolusi Bolshevik ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 11. Revolusi ini berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas II. Revolusi ini sendiri dipimpin oleh Vladimir Lenin tanggal 13 Desember 1922, dan ini kemudian membentuk Uni Republik Sosialis Soviet yang beranggotakan 15 negara. Uni Soviet menganut sistem politik satu partai, yakni Partai Komunis. Kemudian pada tahun 1924 Joseph Stalin menggantikan Vladimir Lenin. Uni Soviet kemudian menjadi salah satu pemenang Perang Dunia II bersama Amerika Serikat. Nanti berakhirnya Perang Dunia II menyebabkan terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Berikut ini merupakan daftar pemimpin Uni Soviet, antara lain Vladimir Lenin yang merupakan pemimpin dari revolusi Bolshevik. Kemudian Joseph Stalin yang berhasil membawa Uni Soviet menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Nanti Uni Soviet mendapatkan julukan negara tirai besi. Kemudian ada Georgi Melekov dilanjutkan oleh Nikita Khrushchev. Nah, pada masa Nikita Khrushchev inilah muncul Stalinisasi, yakni penghapusan tentang ajaran-ajaran dari Stalin. Pada masa Nikita Khrushchev terjadi penurunan ketegangan atau detente antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Hal ini ditandai dengan bertemunya Nikita Khrushchev dengan Presiden Amerika John F. Kennedy. Dan diturunkan dari jabatannya ketika terjadi krisis Kuba. Akhirnya digantikan oleh Leonid Brezhnev. Pada masa Leonid Brezhnev ini mulai menerapkan politik denda, yaitu realisasi dengan pihak barat. Kemudian digantikan oleh Yuri Andropov, kemudian ada Konstantin Charmenko, dan kemudian Mikhail Gorbachev. Dan masa Mikhail Gorbachev, Uni Soviet mengalami berbagai kemunduran, kondisi perekonomian Uni Soviet terpuruk. Akhirnya Mikhail Gorbachev mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain Glasnost, yakni keterbukaan untuk membuka diskusi tentang masalah ekonomi, sosial maupun masalah politik. Kemudian ada Perestroika, yakni restrukturisasi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kemudian ada demokratisasi, yakni demokratisasi dalam bidang pemerintahan, serta yang terakhir adalah Zovanos, yakni peradilan yang tidak memihak. Ini merupakan berbagai kebijakan dari Mikhail Gorbachev dalam rangka menyelamatkan Uni Soviet. Tetapi kebijakan dari Mikhail Gorbachev ini malah menimbulkan perpecahan di Uni Soviet. Pembangunan yang Mikhail Gorbachev mengalami kegagalan. Hal ini dibuktikan dengan satu situasi politik di Uni Soviet semakin tidak stabil,
sistem ekonomi bertambah buruk, kehidupan sosialnya semakin buruk, dan yang keempat adalah terjadinya konflik antar etnis dan gerakan separatis. Demikian berbaca kemudian dikudeta oleh Kennedy Yanayef pada tanggal 19 Agustus 1991. Atas bantuan Boris Yeltsin, yakni pemimpin dari Rusia, kekuasaan Mikhail Gorbachev berhasil dipulihkan. Pada tanggal 8 Desember 1991, Uni Soviet dibubarkan. Ini merupakan Boris Yeltsin, pemimpin dari Rusia. Adapun negara-negara besar Uni Soviet antara lain Rusia, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarusia, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Uni Soviet kemudian terpecah menjadi 15 negara, yang mana Rusia masih menjadi salah satu negara terbesar di dunia. Bayangkan saja bagaimana besarnya Uni Soviet pada saat itu. Ini merupakan secara kronologis mengenai terpisahnya satu persatu negara-negara Uni Soviet, dan akhirnya dibentuklah Commonwealth of Independent States atau CIS yang merupakan Commonwealth dari negara-negara bekas Uni Soviet. Pada tanggal 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev akhirnya mengundurkan diri dan menandakan berakhirnya Uni Soviet. Kemudian apabila dikaji lebih lanjut, penyebab runtuhnya Uni Soviet antara lain paham komunis yang sentralistis ternyata tidak mampu membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Uni Soviet. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan diktator melahirkan gerakan pro-demokrasi. Tiga, pembentukan Uni Soviet sendiri dilakukan oleh Stalin. Ketiga, pembentukan Uni Soviet dilakukan secara paksa. Kemudian yang keempat, ekonomi yang semakin memburuk. Dan yang kelima adalah melemahnya dominasi militer. Ini merupakan penyebab runtuhnya Uni Soviet. Adapun dampak runtuhnya Uni Soviet, yang pertama adalah berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Yang kedua adalah munculnya negara-negara baru bekas Uni Soviet, tadi ada 15 negara. Kemudian yang ketiga, runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur. Contohnya saja di Rumania, Polandia, Hungaria, dan Jerman Timur. Yang keempat adalah Amerika tampil sebagai negara adidaya. Dan yang kelima adalah mempermudah penyatuan Jerman. Demikianlah materi mengenai runtuhnya Uni Soviet. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sekilas tadi tentang video ya, materi tentang runtuhnya Uni Soviet. Jadi mungkin dari video tersebut ada nggak yang bisa kalian tangkap dari sana? Informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari video yang ditampilkan di depan tadi? Ada nggak yang bisa? Ya, silakan kalian. Uni Soviet itu adalah negara yang berbentuk kerajaan dipimpin oleh seorang Tsar raja, hingga akhirnya pada Revolusi Oktober tahun 1919 pemerintah Tsar dipilihkan oleh masyarakat komunis yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Ya, bagus Alia. Jadi betul kata Alia tadi ya. Dari video tadi kan sudah ditampilkan itu bagaimana sejarah ya. Sejarah dari mulai berdirinya negara Uni Soviet itu sampai berakhirnya negara Uni Soviet. Jadi sedikit mungkin dari Bapak, ya Uni Soviet ini sebelum menjadi sebuah negara, awalnya itu adalah kerajaan Rusia, sama kayak nama negaranya sekarang ya. Yang mana pada waktu itu Uni Soviet ini kerajaan Rusia ini dipimpin oleh seorang Tsar. Tsar ini nama atau gelar kira-kira? Tsar ini gelar. Kalau misalkan Tsar ini ada di Indonesia, sebutannya apa? Apa sebutannya kalau di Indonesia? Ya, Tsar ini ya kalau enggak raja, kalau enggak sultan. Kayak kalau di Tiongkok itu disebut dengan kaisar.
Atau seperti nenek kita yang baru meninggal kemarin di Inggris. Kalau yang perempuan disebut dengan ratu. Jadi itu awalnya. Tapi karena terjadi pergolakan di Uni Soviet di Rusia dulu, karena juga akibat kekalahan mereka dari Jepang pada tahun 1905, itu terjadi revolusi yang dipimpin oleh kaum buruh. Tahu buruh? Buruh itu apa? Ya, pekerja lepas gitu ya. Kebanyakan ya kalau kita lihat di kita ya, orang-orang ada yang di pasar ibuan, orang-orang yang ada di pasar atas itu kebanyakan kalau mereka angkat-angkat sesuatu itu ya, itu bisa dikatakan sebagai buruh. Kalau bahasa awalnya itu tukang angkit. Tukang angkat barang. Itu awalnya, dan revolusi ini berhasil pada tahun 1917 yang disebut dengan revolusi Bolshevik. Yang mana itu juga mengubah kerajaan Rusia nanti menjadi Uni Soviet dan juga nanti berpaham komunisme ya. Nanti kita lanjutkan itu di diskusi kelompok, nanti kalian carilah materi-materi tentang itu. Jadi sedikit sama dengan minggu yang lain. Tunggu dulu. Sampai di sini ada nggak yang ingin kalian tanyakan? Ada nggak yang nggak mengerti? Nanti jangan Bapak sudah lanjut saja, nanti rupanya kalian nggak paham dari awal. Bagaimana si Ridwan? Berarti aman? Aman? Bagaimana Agus? Aman? Aman Pak. Aman? Ragam? Berarti Bapak lanjutkan materi kita. Sedikit. Oh ya? Yang salah. Ini tadi judul kita itu tentang runtuhnya Uni Soviet. Selanjutnya di sini itu ada nanti karena kalian nanti akan diambil kelompok ini ya, ada 5 kelompok nanti ada 4 lagi. Jadi masalah yang akan kita ambil nanti dari pembelajaran dari diskusi kelompok kalian, yang pertama itu nanti itu adalah tentang lahirnya atau lahirnya USSR atau Uni Soviet. Nanti ini tentang latar belakang. Ya, kenapa negara Uni Soviet ini ada? Apa penyebabnya? Dan kalau bisa itu kalian kaitkan nanti bagaimana nanti keadaan negara kita nanti di saat yang sama. Apakah di masa lalu itu Indonesia di tahun itu memiliki hubungan dengan negara kerajaan Rusia atau Uni Soviet atau tidak? Nah, ini nanti yang akan kita cari. Yang kedua itu nanti tentang perkembangan Uni Soviet. Berarti ini ketika negara Uni Soviet mulai ada. Ini terjadi ketika negara Uni Soviet mulai ada. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu? Bagaimana perkembangan dari negara Uni Soviet? Dan bagaimana juga nanti hubungan negara kita dengan Uni Soviet? Karena Uni Soviet ini ketika berdiri, Indonesia berada dalam 2 periode pemerintahan. Yang pertama itu masa Bung Karno yang disebut dengan Orde apa? Orde Lama. Yang kedua nanti pada masa Bapak Soeharto pada masa Orde Baru. Bagaimana nanti naik turunnya hubungan antara negara kita dengan Uni Soviet? Nah, ditambahkan nanti dengan itu. Yang ketiga itu nanti itu tentang runtuhnya Uni Soviet. Berarti ini berakhirnya ya. Apa-apa saja yang menyebabkan? Apakah ini ada nanti karena perang dingin mungkin? Kalian cari nanti kaitannya dengan perang dingin. Apakah juga ada kaitannya nanti dengan fakta bangsawan? Dan bagaimana nanti sikap kita pada waktu itu ketika perang dingin ini berakhir? Dan yang terakhir itu nanti itu adalah tentang dampak runtuhnya Uni Soviet. Apa yang terjadi ketika Uni Soviet ini berakhir dan digantikan dengan negara Rusia? Bagaimana juga nanti hubungan antara negara kita dengan negara Rusia tadi? Ketika dia sudah berganti menjadi sebuah negara yang bisa dikatakan dia komunis, tapi memang tidak seperti Uni Soviet tadi. Dan bagaimana juga reaksi kita kalau kita bawakan ke zaman sekarang? Bagaimana nanti reaksi Indonesia ketika mendengar berita apa sekarang yang viral yang terjadi di Rusia? Apa yang kemarin ini berita yang sering kalian dengar? Apa Putri? Perang Rusia dengan Ukraina. Kalian kan sering mendengar itu di berita-berita, di inilah di apa?
ya bagaimana juga sikap Pak Jokowi ya? Nah, bagaimana sikap Indonesia menghadapi hal-hal tersebut? Paling itu sekarang untuk Bapak lanjutkan, kalian nanti akan Bapak bagi per kelompok. Jadi ada 5 kelompok. Bapak sebutkan saja dulu orang-orangnya, siapa saja yang berkelompok sebelum kalian duduk berkelompok. Berarti tadi yang video menyimak semua materi ya, karena sebagian materi kita itu ya sudah ada di situ. Tambahannya nanti itu akan Bapak tambahkan dengan bahan ajar nanti akan dibagikan. Ada nggak pertanyaan tentang ini? Ada. Tapi paham semua? Berarti kita semuanya 31. Berarti nanti kalian Bapak bagi itu per kelompok 6 orang. Nanti kalau misalkan kelompoknya terlalu banyak, Bapak takutnya waktu kita nggak cukup. Nah, jadi Bapak bagi nanti 6 kelompok. Yang untuk kelompok 1 dengarkan baik-baik. Dalam kelompok 1 itu ada Adrian Supra, Agus Salim, Ahmad Yusuf, Alisa Maharani, Alia Disa Gautami, dan Amelia Putri. Itu yang kelompok 1. Jelas semuanya? Nah, yang kelompok 2 itu ada Gatriandi, Diva Putri, Fikri, Firza Aimuni, Fitriani Fadila, dan Gilang Rahmadiansa. Jelas kelompok 2? Yang kelompok 3 itu nanti itu Hasan Habibullah, Ilham, Lailatul Hasanah dan Lailatul Rahmatika, Muhammad Demas, Muhammad Ibnu. Itu kelompok 3 ya. Yang kelompok 4 itu Muhammad Rangga, Muhammad Abdul Latif, Muhammad Utara Jasa, Muhammad Ridwan, Noviani, dan Novianti Ramadhani. Dan yang kelompok 5 Pak Trio, Putri, Ralifa ini hadir ya. Nah, berarti dimulai dari Pak Trio, Putri, Reski Diana, Ririn, Binensi, dan Zaitun Natin. Nah, itu nanti kelompok. Berarti jelas nih semuanya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jangan nanti ada yang salah kelompok. Nah, penumpang aja di kelompok kalau di bahasa Jawa itu nyumbi gitu ya. Nyumbi aja. Nah, nanti aturannya dalam kelompok seperti minggu yang kemarin, Bapak harapkan nanti mengaktifkan semuanya. Dalam kelompok itu nanti kan ada satu kelompok 6 orang. Jadi yang 6 itu nanti ya dengan gunakan apapun nanti media-media yang bisa kalian cari untuk mencari presentasi kelompok. Bisa jadi nanti yang kalian gunakan itu modul ajar yang Bapak kasih itu ada panahnya nanti. Bisa jadi kalian nanti seperti yang sudah Bapak kirimkan juga sebelumnya di WA group ya. Itu kan ada link-linknya nanti, link informasi di internet apa saja materi-materi yang akan kalian cari. Itulah yang akan diresmikan nanti di hasil kerja kelompok. Nah, ada paham sampai di situ? Nah, dan nanti Bapak lihat yang si apa lagi yang si Deviani lah yang itu kemudian yang si alinya lah mungkin yang kerja sendiri. Bapak tidak menginginkan yang seperti itu. Nah, sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Tunggu dulu. Kelompok 1 dan kelompok 2 di sudut di sebelah ini ya. Yang kelompok 3 di sini, kelompok 4 dan kelompok 5 di sebelah sini. Berarti kalian pokoknya mejanya diangkat, jangan turun. Silakan. Ada yang mangkir. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana? Jangan ada yang jalan.
Nah, berarti meja yang ini yang laki-laki Bapak minta tolong ya dirapikan atas-atasnya meja yang berlebih. Nah, bagaimana bagusnya nanti? Pokoknya dirapikan. Nah, pokoknya dirapikan ke belakang, jangan megang pemandangan ya. Nah, meja yang berlebih. Nah, di sini juga bisa. Oke, yang satu di mana tadi? Satu, oke, dua, tiga, empat, lima. Perwakilan kelompok silakan menjemput bahan belajar KPI di depan. Satu lagi supaya nanti ini 2, 3, 4, 5, 6. Tiada ini siap. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Gus, masih boleh rekaman apa Gus? Boleh Pak. Jadi kalian sudah mengerti ikan ini atau perlu Bapak bilang sekali lagi? Sudah paham? Nah, udah paham ya. Jadi nanti ya dari lahirnya sama lah kayak sejarah. Sejarah ini kan cerita sejarahnya kan lahir berkembang runtuh. Nah, ini nggak ada yang apa nih? Lahir berkembang mati. Nah, pokoknya alurnya pasti seperti itu. Tapi pasti ada alasan-alasannya. Nah, yang pertama itu lahirnya tadi ya. Kita tahu semuanya tadi. Nah, tentang perkembangannya, tentang bentuknya, dan tentang dampak beruntungnya bagi kehidupan dunia di masyarakat. Nah, buku paket kalian, nah biasanya itu kebiasaannya lengkap, jangan hanya mengandalkan bahan aja saja. Jadi di sini bukunya dua ya. Jadi kalian bagi-bagi peran ini. Siapa yang mencari, siapa yang merangkum ini ya. Tapi kalau ada kalian ragu nanti tanyakan ke bapaknya. Nah, topiknya ini nanti. Ini yang kita kemarin. Kita fokus yang ini ya. Ini nanti. Nah, yang
link-linknya kan sudah bagikan, jangan sembarang cari ya. Yang kalian cari yang itu yang dari lain sampai itu kan materinya bahan belajarnya kan sudah sampai di garis ini yang sudah ada dia yang nangkep lagi karena yang belajar menangkep dari lain itu sana ke mencari LKP dari matematika ke mencari lewat. Nah, besar. Semangat. Nah, tangan lihat semuanya. Semangat. Nah, Bapak mengharapkan di sini ya ada sedikit perbedaan dengan yang Vietnamnya karena Vietnam kemarin kita belum terlalu konseptual ya. Jadi sekarang ini kan banyak hubungannya dengan negara kita dan juga situasi antara Rusia sekarang ini kan sedang panas ini pada masa Vladimir Putin. Jadi materinya lebih luas lagi, lebih kekinian lah. Nah, juga hasilnya juga lebih rapi daripada yang minggu kemarin. Jangan sampai nanti ya yang menulis itu yang bagus tulisannya ya, jangan yang sampai membuat heading Bapak terus. Nah, bisa bawa pena sendiri. Jadi kalau dari bagiannya berarti ini dari sama judulnya. Nah, kaitkan nanti apa yang terjadi, video apa yang ada, siapa pemimpin terakhirnya. Nah, nanti di internet di apa yang Bapak kasih itu nanti apakah pada waktu itu kita sudah memiliki hubungan dengan Indonesia ya, tapi ini Nusantara pada masa pergerakan, apakah kita ada peta dengan negara ini sendiri? Ada hubungan. Kalau sekarang kita ada hubungan dengan negara ini sampai kita tidak. Apa buktinya kalau memang ya ada hubungan antar negara? Apa? Iya, kita terlibat dalam organisasi yang sama. Nah, waktu kita untuk mendiskusikan ini, waktu kalian ya untuk mencari resumenya itu sekitar 25 menit. Jadi manfaatkan waktunya karena ini yang akan kita tampilkan minggu besok. Nah, Novianti bantu temannya. Nah, Rizky. Nah,
Cari dulu. Mudah nanti. Dari HP. Sumbernya dari ya, berarti versi lengkapnya berarti ini. Jangan ada yang curi-curi membuka Instagram ya. Jangan ada yang curi waktu membuka Facebook karena jawabannya tidak ada di situ. Kelompok 3 bagaimana? Ada kendala? 3? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 5? Tapi kalau bisa jawabannya itu nanti yang dibikin dalam resume-nya itu memakai bahasa sendiri yang mudah dipahami. Jangan terlalu textbook. Jangan tidak.
sebulan menjelang ujian kemarin bulan Desember dia nggak ada. Sudah 2 minggu kita semester 2, jadi dia juga nggak ada. Sudah ada laporan dari Walas belum? Belum. Nanti ketika diskusi sudah dimulai ya, nanti kita duduknya seperti ini lagi. Memang seperti ini, tapi saling menghadap-hadapannya ada kayak gini yang saling memilih. Kita usahakan nanti berarti meja-meja yang ada di belakang itu nanti kita buat saja keluar dulu supaya ruangan kelas kita lebih luas. Baik, belum, sampai. Agus Salim. Nah, ketika Rusia lahir, ketika ini selesai lahir, Agus Salim itu sudah ada atau belum? Nah, enggak, bukan Agus Salim kamu. Nah, berarti Agus Salim salah satu tokoh itu ya. Masa dari Indonesia sudah ada atau belum mereka? Sudah. Nah, tidak perlu terlalu panjang, yang jelas ini berdasarkan pada menggunakan bahasa sendiri ya. Jadi mudah untuk memahami nanti. Nah, Fitria, ini nggak beda kan? Dua ya. Ada yang selesai separuh belum? Ini Amelia ini baru.
bantu temannya. Nah, 5 menit lagi ya. Waktu kita. Nah. Sepertinya semalam moodnya kurang ini karena Indonesia kalah melawan Vietnam. Kalah melawan dunia. Orang semalam kemarin yang nonton bola. Cuk, sama lagi. Bagus. Kita bicara tentang apa? Tentang Rusia dengan lawan kita yang kemarin itu Vietnam. Apakah mereka negara yang berideologi sama? Iya ya. Tapi yang unik nanti sedikit yang berbeda tentang Vietnam, kebanyakan orang Vietnam ini yang laki-lakinya pasti bernama seperti marga. Tapi yang kelompok besar itu ini sudah siap semuanya atau hampir ini? Hampir. Baru 2 atau sudah ada yang sudah selesai 3? Berarti baru 2? 2. Yang nomor 2? Baru 2 juga? Yang nomor 3? Coba lihat kembali. Sudah 2. Yang tidak sampai 3 ini ya. Yang kelompok 4 sedikit lagi, berarti mau yang keempat. Yang kelompok 5 kedua. Kalau kalian perhatikan ya, kening si Gorbachev itu ada tanda lahir ya. Kalau kita lihat sekilas mirip peta. Nah, ada di fotonya kan. Mirip peta. Kalau dipakai itu halaman berapa? 17 ya.
kan agak angker kelihatannya ya. Tambahnya. Nah, berarti ini yang 4 baru yang makan siang, yang lain belum. Ya, orang yang sama tapi beda ya. Ini gue baca ketika tua, ini gue baca ketika muda, itu beda. Dan juga pengambilan foto itu bukan salah, ini karena di print ini yang fotonya. Jelas itu harus ada 5 kali. Kumisnya kayak itu Pak. Kayak apa tuh ya? Jadi besok itu seperti minggu yang kemarin ya. Itu diacak saja, Bapak tidak akan manage. Oh ini kelompok 1 dulu, ini kelompok 2 dulu, ini kelompok 3, seperti itu ya. Jadi Bapak melatih juga kesiapan kalian nanti. Nah, mana tahu nanti dia kelompok 5 karena dia kelompok terakhir ya. Besok aja yang bikin disisihkan seperti itu. Stalin. Kalau yang mereka membaca itu kan di akhir masa Uni Soviet. Ya, kalau di Rusia itu bukan Stalin saja, tapi nanti ada Nikita Khrushchev, ada Trotsky nanti. Jadi pemimpinnya banyak sama kayak Indonesia ya. Jadi ada Bung Karno, pada masa Bung Karno, ada masa Pak Harto.
Di sebelah belajar dengan sebelah kelas E ya. Nah mungkin bentar lagi kita bermain ya, jadi mereka desain. Bagaimana ini waktu kita sudah habis ini kelompok 1 sudah, berarti sudah kelompok depannya. Nah yang kelompok 2 sudah, ya berarti baru sudah 4 ya, berarti sudah selesai. Yang kelompok 3 sudah, kelompok 4. Nah nanti ini kelompok 5 yang terakhir sudah ya, karena kita juga dibatasi waktu. Nanti kalau kita kalau mau selesai ya mungkin kita sambung untuk minggu yang berikutnya. Jadi di sini ya, jadi untuk besok itu kalian akan mempresentasikan per kelompok itu tentang hasil diskusinya. Tidak seperti minggu kemarin yang kalian ke depan, tapi minggu besok itu cukup di meja masing-masing. Jadi aturannya nanti itu seperti biasa, harus terlibat semuanya. Ada nanti yang berperan sebagai moderator, ada juga nanti yang berperan sebagai notulen. Tahu nggak notulen? Yang mencatat pertanyaan-pertanyaan dari temannya yang lain. Nah, harus ada itu. Selanjutnya itu kemarin kan itu ketika diskusi yang pertanyaan timbal baliknya itu kan nggak ada. Ketika diskusi tentang Vietnam, ketika kelompok penyaji sudah menampilkan jawabannya, itu kebanyakan kalian sudah puas saja. Kadang jawabannya itu entah betul entah salah. Di minggu kemarin itu ada kejadian ketika pertanyaan tentang film Rambo. Apakah film Rambo itu termasuk salah satu intrik Amerika ketika perang dingin? Dijawab oleh kelompok penyaji. Rupanya tidak. Tapi sebenarnya gimana? Apakah itu termasuk intrik dari Amerika? Iya, karena pada waktu itu yang terjadi adalah Amerika kalah. Untuk menutupi aib kekalahannya, diciptakanlah film perang yang ada tentara sukarnya yang bernama Rambo. Jadi kan harus kritis sebenarnya itu, harus tahu dengan apa yang akan ditanyakan. Jangan asal bertanya saja, jangan asal ada pertanyaan saja. Paham itu semua? Dalam diskusi nanti ya Bapak harapkan ketertibannya juga kalian jagalah semuanya nanti, jangan ada yang menghilangkan kawan. Pokoknya saling menghargai pada waktu diskusi, harus aktif gitu. Jadi itu mungkin diskusi kalian hari ini ya tentang mencari materi-materi yang akan dipresentasikan minggu depan. Mungkin sebagai refleksi ya, seperti yang sudah kita lewati tadi di awal itu kan kita sudah berdoa ya, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak juga sudah menanyakan tentang materi minggu yang lalu yang sudah dijawab oleh si Alia tadi. Bapak juga sudah memberikan pertanyaan tematik. Ada 3 buah pertanyaan nanti, dan syukur alhamdulillah kalian bisa menjawabnya. Nanti materi dasar kalian tentang Uni Soviet ini sebenarnya sudah ada. Bapak juga sudah menayangkan video. Bapak juga sudah menayangkan PowerPoint. Bapak sudah membagikan bahan ajar juga yang sudah kalian kerjakan, dan juga sebagai tambahannya itu kalian juga menggunakan buku paket dan menggunakan media internet yang linknya sudah Bapak kasih tadi malam ya. Mudah-mudahan nanti yang kalian bikin inilah sesuai lah dengan apa yang diminta. Jangan asal rangkum saja, karena Bapak melihat sekilas tadi umumnya ini sudah bagus ya. Sekilas karena Bapak tidak bisa melihat semuanya. Jadi selama pembelajaran tadi, bagaimana misalnya? Apakah ada kendala rasanya? Tidak. Berarti tidak ada kendala, berarti semua nyaman berarti ya. Tidak ada kendala. Ini tadi kita mulai jam 8, sebentar lagi jam keluar main di rumah ini ya. Mungkin untuk tindak lanjut minggu depan, seperti yang Bapak bilang tadi, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok.
Bapak harapkan keaktifan dari semuanya. Nah, ingat semuanya ya. Untuk tugas yang rangkuman ini, kalian bawa saja dulu perwakilannya yang bisa dipercaya. Bapak, pokoknya di kelompok 1 ini Alia, Alisa ya. Nah, di kelompok ini Alia, di kelompok 3 itu Diva, yang di kelompok 6 itu Putri, yang di kelompok 5 ini Gilang. Nah, Bapak saya kan simpan itu, jangan lupa dibawa minggu depan. Tapi kalau di rumah misalkan ada tambahannya, kalian juga boleh mendiskusikan. Kan kalian ada grup WA di kelas. Oh, rupanya di rumah kurang ini, boleh kalian tambahkan supaya tugasnya lebih bagus. Nah, jadi mungkin itu saja hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ini ya. Nah, jadi sekalian setelah ini silahkan keluar main karena sudah jamnya keluar main. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, susun lagi bangkunya dulu sebelum, karena nanti kita pembelajaran bahasa Indonesia. Beda, Pak. Kemana? Nah.